Maksud saya pertanyaan gini Kang Bro, antara kongres dan atau kongres luar biasa, secara kacamata Kang Bro sebagai akademisi, di status hukumnya seperti apa sih? Kongres bagaimana, KLB bagaimana? KLB kan rencana akan dilaksanakan, kongres Gini bro, gini bro, ya, kalau itu dilaksanakan 2 Mei, ya, 2022, lambat 2 Mei, ya 2002 kan paling habis itu kan 1 Mei ya. Nah kalau misalnya dilaksanakan 1 Mei sampai 3 Mei ya, atau 1 Mei dan 2 Mei. 1 Mei kan bisa melakukan laporan seperti pasal 21. Pasal 21 itu kan yang ayat 2 kan, laporan itu kan oleh PP atau PP dimisioner. Kalau cerdas mereka, dia sudah antisipasi. Ya, karena tidak cerdas tadi, tidak memahami, dan dia mau mengakal-akali. Emang semua orang itu bodoh untuk diakali. Ya mungkin barangkali ada 1-2 yang bodoh untuk diakali. Tapi kan notaris itu sebenarnya udah levelnya kan udah saya sering sampaikan. Level notaris itu kan S2 minimal, strata 2. Nggak cukup sulit untuk memahami aturan itu. Kan gitu. Kalau coba kalau dilaksanakannya 1 sama 2 Mei. 1 Mei kan masih nih, belum berakhir. Laporan pertanggungjawabannya itu sudah enak. Berarti pasal 21 PP. Di situ kan pilihan PP atau PP dimisioner. Aku atau kamu, berarti kan ada 2. Iya. Gitu. Betul. Karena ya tadi orang-orang yang seperti tulisan saya yang terakhir itu kan ada. Jika tidak memiliki ilmu, tidak paham ilmu, maka tidak memiliki ilmu, tidak memahami ilmu, tidak mengamalkan juga, ya jangan membodohi. Ya. Karena orang yang tidak memiliki ilmu, tidak memahami ilmu, dalam konteks tadi menafsirkan. Kalau dia menafsirkan suka-suka berdasarkan konstruksi pikiran dia, yang saya mengatakan penafsiran liar atau konstruksi liar, itu menyesatkan. Kasihan adik-adik kita, kasihan generasi-generasi kita. Itu menyesatkan, dan itu banyak. Baik di kedua belah kubu itu banyak yang ngomong tanpa ilmu itu banyak. Saya kan sudah tahu. Tidak menggunakan dasar. Kalau saya idealis, untuk apa saya kuliah S3 kalau saya tidak menggunakan ilmu yang saya peroleh di S3? Iya, betul. Untuk apa saya? Ya saya idealis dengan keilmuan saya. Orang mau ngomong A, B, C, mau ini ya terserah Anda. Kalau saya kan level pembicaraan saya kan saya batasi pada level akademis. Iya. Nah, kalau untuk KLB sendiri, sedangkan ini akan dilaksanakan status hukumnya gimana, Kang Bro? KLB akan dilaksanakan maksudnya? Ya kan baru direncanakan oleh 24 Penggul untuk menyelenggarakan KLB. Ya yang sah itu. Justru yang benar itu. Sejak awal saya menyatakan. Kan sudah saya ulangi berapa kali. Dulu saya pernah rapat. Saya menyampaikan itu. Yang menerima pendapat saya itu, yang mendukung itu hanya Mas Ari Supratno. Nah, yang lain itu tidak mendukung. Maka saya kecewa waktu itu sebenarnya. Tapi kan saya diam aja. Karena saya kan ya cuman yang ngomong ketua pengwilnya waktu itu cuman saya. Yang mendukung waktu itu cuman ini. Malah yang nerangkan tidak jelas, ilmunya tidak jelas, konstruksi berpikirnya arahnya kemana, nggak pakai metode, nggak pakai dasar aturan nggak dasar filosofi, nggak pakai dasar azas. Ya kalau kita ngomong seperti itu aja, orang juga bisa asal ngomong ini itu nyesatkan sampai sekarang tersesat. Baru dia sadar kembali ke KLB. Itu pun saya masih ragu. Loh, masih ragu kenapa? Makanya masih ragu, makanya kemarin itu saya cek ombak ketika dia membuat kop surat dan sebagainya, saya cek ombak. Saya nanggapi. Iya. Jangan itu ini cek ombak aja. Gimana kekehnya dia? Gimana dia bisa, maksud saya biar dia mengkanter, biar dia menjawab. Supaya saya ngecek nggak ada respon. Tidak direspon. Bahkan kalau saya nulis akademis nggak ada respon ya. Entah masa bodoh, entah nggak ngerti, entah ini. Dia lebih suka isu. Responnya negatif, isu. Wah, begini, rame. Saya dijawab banyak orang. Ditelepon.
termasuk Jawa Tengah. Japri telepon banyak. Jawa Tengah mendukung KLB tapi suratnya mau digugat, gimana coba? Enggak, itu sekedar ini menyentil biar dia tuh serius, biar tidak main-main gitu loh. Saya khawatir dia main-main aja. Apa istilahnya itu, kalau orang Jawa itu wani angas. Wani angas itu sebenarnya berani perkataan, perbuatannya nggak berani. Oh. Ya, yang kemudian dalam filosofinya nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Ya kalau berani itu sudah berani, sesuatu orang takut itu kan ngapain takut. Saya itu ya bro, saya itu dulu pernah ngomong, ya, saya pernah ngomong, ya. Karena saya itu udah prediksi, dan ini demi Allah, demi Tuhan, demi yang hak, boleh dicek. Orang yang menerima ngomongan saya. Kalau ini sampai kepada cara pemilihannya, kepada saya mengatakan misalkan ini plan A, plan B ya. Kalau ini pemilihannya plan A gagal sampai plan B itu berdarah-darah. Kata-kata saya ini benar terbukti. Dari seperti yang beberapa kali statement-statement saya yang kamu wawancarai kan banyak yang terbukti. Iya, betul. Iya, betul. Karena gini, kenapa? Itu kan sederhana, bukan saya paranormal, bro. Sederhana. Musuh kita ini didukung oleh incumbent. Ya, karena pendukungnya incumbent, dia bisa apa saja. Karena apa? Dia tidak taat aturan, tidak ini bisa. Dan itu terbukti. Dia menguasai medannya, menguasai semua, menguasai keuangan, menguasai ini. Jadi mau membuat strategi apa saja bisa. Cuman sayangnya dia di kubunya itu nggak ada yang cerdas. Sehingga strateginya itu strategi negatif terus. Padahal kalau strateginya positif bisa menang dia. Iya. Cuman ya nggak ada yang cerdas. Karena apa? Bad ranking pikirannya itu akal muslihat terus. Yang dipikirkan bukan positif. Wong itu kalau strateginya itu ngikuti yang dulu saya sarankan. Ya, ngikuti pasal 38, pasal 39. Ya. Ya, ngikuti pasal 19 dan pasal 9. 39. 39. Oke. Pejabat ketua umum. Nah, pejabat ketua umum itu kan wakil ketua. Iya. Kalau dia cerdas kan dulu kan sudah, supaya tidak polemik, supaya sesuai anggaran dasar rumah tangga, angkatlah wakil ketua sebagai pejabat ketua umum untuk sementara sampai kongres supaya terpenuhi pasal 19 kongres to kongres. Iya benar. Dia malah nafsirkan itu, termasuk yang di kubu 24 tuh, nafsirkan kongres to kongres itu bahwa ketua ini dari kongres sampai ke kongres. Pasal 19. Ini kuliahnya mana? Ini. Pasal 19 kan dia pakai, Kang Bro. Ya itu kan ngasal ngomong, nggak ngerti tafsirnya. Lah apa gunanya pasal 16? Orang kayak gini kemudian dinut, ya kacau lah dunia persilatan. Kalau nggak salah, kacau kayak gini. Coba kalau nggak dulu tuh istilahnya gurunya bener, ya nggak kayak gini loh. Jadi kan saya kasihan lah jadinya. Ya nggak kayak gini lah, gitu. Tapi saya kasihan, akhirnya berdarah-darah betul. Iya.